Oke, brain inflamasi. Apa itu, Dok? Dari dulu sudah dikatakan ini tanda khas. Ya. Tanda khas dari autism. Ya, sudah ditemukan oleh John Hopkins University. Ya, ini jam 3 sore ini aksesnya ya. Oke. Diceritakan sama dia, Dok, boleh nggak diceritakan kayak apa sih? Jadi brain inflamasi itu adalah tanda-tanda inflamasi atau peradangan yang menyebabkan komunikasi antar sel otak, neuron itu sel otak, itu jadi lambat. Anakmu jadi lemot gitu loh. Lemot. Kadang bukan cuma anakmu yo, kita jadi lemot karena brain inflamasi ini bisa menyerang kita juga ya. Dok kok jadi gak nyambung ya, Dok? Kok jadi gak connect ya, Dok ya? Nah ini loh, ini namanya brain inflamasi. Jadi kita merasa jadi kok berkabut ya, Dok ya? Gak bisa kok aku jadi kayak orang bodoh ya, Dok ya. Ini brain inflamasi. Ya, tanda-tanda di orang yang normal ya definisi. Lah penyebabnya apa, Dok? Kronik inflamasi, peradangan yang lama, kronik di dalam tubuh. Jadi nggak cuman inflamasi yang ada di otak, tapi seluruh tubuh juga jadi masalah. Leaky gut, hubungannya sama leaky gut, hormon imbalance sama alergi makanan. Ya, yang tak garis yang kuning-kuning aja yang penting ya. Nah, ini gluten adalah salah satu penyebab brain inflamasi. Nah, ya makin jelas ya. Jadi inflamasi itu bisa disebabkan di otak ya, termasuk inflamasi yang ada di tubuh, seluruh tubuh, termasuk yang ada di usus. Alergi aja bisa bikin huru hara, hormon juga bikin huru hara. Nah, kalau tadi kita masih ingat gambar yang di sini tadi, sebetulnya ada 5 penyebabnya dari alergi ini ya. Ini kita bacanya di sini. Ini loh kesimpulannya kita. Yang baru yang Bapak Ibu kemarin tidak tahu, tidak saya tulis. Ini dysbiosis. Taunya kan cuma patogen tok. Patogen ya termasuk dysbiosis tadi loh, keseimbangannya tidak terjadi, yang jelek lebih banyak dari yang baik. Ya. Penyebab terbanyak itu alergi, nomor 2 patogen, nomor 3 hormonal. Yang lainnya ini mengikuti, tapi tidak selalu seperti ini. Ada satu anak kemarin yang cuma gara-gara kadmium, wah errornya lebih parah dibandingkan yang lainnya. Ya ini bukan patokan, cuman secara umum Bapak Ibu harus belajar, harus mengenali. Jangan mengharapkan kami dari terapis yang tahu. Yang kami periksa adalah kondisi hari saat anak diperiksa. Dalam seminggu misalnya Bapak Ibu setiap hari Senin terapi. Ya hari Senin itulah kita bisa tahu kondisi anak Bapak Ibu seperti apa di hari Senin. Tapi hari Minggu kemarin, hari Sabtu kemarin, Jumat kemarin kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu tolong pelajari brain inflamasi itu apa. Inilah yang dilaporkan di grup kalau saya tanya, anakku begini, begitu dok. Oke, coba cari tahu brain inflamasinya apa. Mohon maaf ada jawaban bodoh. Nanti dok minggu depan terapi saya tanya terapisnya, ya sudah hilang. Sudah lain masalahnya, ya yang hari itu yang kamu cari. Misalnya apakah anakmu salah makan, apakah anakmu lagi batuk pilek, apakah anakmu lagi menstruasi, itulah yang harus kamu laporkan ke kita, jangan nunggu. Jadi kalau kita nanya apa penyebab brain inflamasinya, carilah, karena kamu yang hidup sama dia dan ini berubahnya cepat. Hari ini mungkin error, mungkin tantrum, besok sudah enggak. Nah waktu tantrum itu kita nanya, kenapa tantrum? Banyak orang tua yang pinter sekarang di grup ya, di Facebook grup ya. Dok, karena nutrakirnya telat dok. Dok, karena nutrakirnya saya kurangi dok. Nah ya, kan aku gak perlu jawab. Kamu udah tahu jawabannya sendiri kan. Karena nutrakirnya kamu kurangi, karena nutrakirnya nggak datang, produknya sudah masih pesen belum datang, makanya anakmu nggak dikasih, makanya anakmu error. Gitu loh. Saya kepingin orang tua itu seperti itu tadi, sama-sama belajar. Ya, oke, sampai sini jelas ya. Jadi ada 5 penyebab. Kalau saya tanya nanti, anakmu itu errornya karena apa, Bu? Alergi, dok. Maksudnya? Tadi, dok, nggak sengaja ngambil nugget. Oke, langsung komunikasi selesai tutup. Memangnya nuggetnya dikasih rutin ya, Bu? Rutin, dok, karena makanan pengganti. Oke, kalau gitu besok bawa contoh nuggetnya, dibawa ke klinik, biar dites sama terapis, kalau perlu dilakukan terapi loh. Tindakannya gampang toh, kalau ada informasinya. Kalau enggak tahu dok, kamu yang tinggal serumah sama anakmu enggak tahu, kita yang tinggalnya di ujung dunia, di Bekasi.
suruh tahu anakmu yang ada di Merauke, suruh tahu anakmu yang ada di Jayapura, suruh tahu anakmu yang di Bima NTB sana. Gimana caranya, wong kita bukan dukun. Masuk akal nggak pertanyaan saya? Ya, tolong ini dipelajari. Nah, topik hari ini khusus bahas ini. Kalau dilihat dari jamnya ini sudah mundur ke 8:30. Ya, siap-siap aja Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui penyebab dominannya yang mana, kita perlu dibantu dengan alat yang namanya ASIRA. ASIRA ini akan ngetes, ya, banyak banget lah, nanti ditonton di YouTube-nya ya. Katanya orang tua ada yang ngitung, saya sih nggak pernah ngitung sekarang ya. Kurang lebih ada 16.000 dok yang dikerjakan sama ASIRA. Pantesan yang ngetesnya lama banget ya, 35 menit sampai 40 menit ya. Ya ini, karena kita butuh data itu. Makanya lucu sekali kalau ada orang-orang di luar grup kita ya, ada beberapa orang tua yang ngasih nasihat yang salah ya. Oh bisa terapi juga, Bikom di sini, Bikom itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Kami itu satu grup, 95% itu yang punya Bikom itu satu grup di BioE Indonesia Network. Saya di BioE Indonesia Network itu dari dulu sampai sekarang itu di bidang riset dan penelitian. Sejak BioE berdiri sampai sekarang saya tetap ada di sana. Yaitu teman-teman saya itu murid-murid saya yang mengerjakan iya. Di Jambi, di Bogor, di Medan, di Makassar juga ada. Itu murid-murid saya. Apakah mereka salah? Enggak, mereka bisa mengerjakan dengan mesin itu. Tapi kalau mereka mengklaim atau bukan mereka, pasien mereka yang mengklaim. Saya lebih suka di sini dok karena lebih dekat daripada ke tempatnya dokter. Ya terserah. Bebas. Masalahnya adalah mereka punya enggak datanya. Kalau seandainya mereka tes ASIRA di tempat saya, kemudian mereka bisa mengerjakan di tempat mereka, silakan. Nah sayangnya kadang-kadang mereka overclaim, mereka tidak melakukan tesnya nggak dikerjakan Bapak Ibu. Mereka cuma langsung melakukan terapi Bikom. Bapak Ibu seneng karena apa? Kelihatannya murah. Kan langsung cuma bayar terapi Bikom, saya Indonesia Raya sama dok 250.000. Jadi saya berhemat 3,5 juta. Menurut Bapak Ibu, ya kalau tepat, kalau tidak tepat, rugi waktu, rugi biaya. Hanya gara-gara masalah 3,5 juta. Hati-hati. Mereka nggak punya data. Seandainya mereka punya data, dok, tesnya di tempatnya dokter, terus saya bawa dok, misalnya ke kota mana untuk terapi Bikom. Oke, mereka punya ampulnya enggak? Untuk terapi khusus seperti ini? Nggak punya. Kira-kira sukses nggak terapinya? Ya belum tentu, gitu loh. Makanya saya nggak berani ngomong sekarang. Dulu, saya masih mau, saya kirim ke beberapa cabang ya. Mau nyebutin nama kotanya nggak enak, kan itu murid saya. Oke, nitip terapi di sini, nitip terapi di situ. Ternyata nggak progres. Akhirnya setelah itu saya mikir, nggak boleh saya seperti ini ya. Kalau nggak progres, nomor satu, saya merugikan pasien. Nomor dua, nama baik saya sendiri juga hilang. Akhirnya saya putuskan, saya nggak mau lagi ngirim pasien saya ke sana. Lebih baik terapi jarak jauh. Atau lebih baik kalau mereka orang tua memang mau dan memang Tuhan mengizinkan, yuk kita komitmen rame-rame gotong royong, kita buka sendiri di sana. Kita cuma perlu 50 orang kok. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, ya kenapa perlu tes ASIRA ya, karena saya butuh data. Dokter terima enggak? Kalau di tempat saya, orang yang nggak tes ASIRA nggak saya terima terapi untuk Bikom. Saya bukan semata-mata cuma mengumpulkan uang Bapak Ibu. Jadi misalnya semata-mata mengumpulkan uang itu gini. Pokoknya kan ada yang bayar dokter untuk terapi Bikom, dokter dapat uangnya, orangnya diterapi kan dokter sudah selesai. Oh sorry, nggak mau saya. Saya nggak mau yang seperti itu. Lebih baik saya kerjanya benar. Saya nggak dapat duitnya juga nggak apa-apa. Tapi saya tidak menipu siapapun. Ya. Daripada saya cuma ngejar setoran, terima duit, tapi anaknya nggak progres. Sorry, saya nggak mau. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tetap mengatakan, dok tanpa tes, saya tetap mau dibantu terapi, tak bantu. Tapi jangan sampai masuk ke terapi Bikom. Kenapa? Karena saya nggak punya data. Saya bantunya nanti jelek. Kecuali Bapak Ibu tetap ngotot, saya juga tetap ngomong nggak mau. Tapi untuk suplementasi untuk apa? Saya tetap bantu iya. Konsultasi boleh, saya akan jawab. Ya, jadi intisarinya sebelum terapi Bikom sebaiknya melakukan tes ASIRA. Karena apa? Tujuannya itu untuk Bapak Ibu sendiri, untuk anak Bapak Ibu sendiri supaya nggak buang waktu, ya, supaya nggak buang duit, ya, hasilnya efektif.
Jadi sekarang sudah tahu ya Bapak Ibu ya alasannya ya. Kenapa saya kurang setuju ya, kalau tidak dilakukan tes ASIRA, apalagi terus dikerjakan di tempat yang belum mengerti tentang metode kita ya. Mungkin progres iya, karena terapi dasarnya pernah saya ajarkan ke mereka iya, terapi dasar. Tapi terakhir saya ngajar itu awal 2019. Sejak saya berubah di 2020 awal, saya sudah tidak ngajar lagi ke tempat lain. Ya, dan saya tidak pernah menjual ampul-ampul saya, terapi saya ke tempat lain. Ya, hanya di tempat saya aja. Jadi saya yakin mereka pasti akan stuck. Ya. 1 tahun pertama progres, begitu masuk tahun kedua mereka akan stuck, ya, nggak bisa kemana-mana. Dan sebetulnya waktu itu mereka harus tes ASIRA ulang, supaya mereka tahu masalahnya. Sayangnya mereka karena sudah klaim tanpa tes ASIRA bisa, akhirnya tes ASIRA nggak dikerjakan. Ya, ini kan menjilat ludah sendiri. Kalau saya dari awal setahun sekali tes ASIRA. Oke, sampai sini udah jelas ya. Oke, problem utamanya tadi apa dokter? Inflamasi, peradangan. Jadi ternyata yang namanya inflamasi atau peradangan itu adalah akar dari hampir semua penyakit Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, nggak cuma ngenaknya di otak, di seluruh badan bisa kena semua. Jantung, sendi, paru-paru, ini semua inflamasi. Dan inflamasi itu yang diomongin apa? Radikal bebas. Kalau udah ngomong radikal bebas, kita harus cari antinya apa, dok? Anti radikal bebas. Ini antinya radikal bebas. Belum. Ini masih definisinya peradangan. Ya. Kata bacalah definisinya itu, peradangan tidak selalu menandakan adanya infeksi. Namun infeksi, nah salah satunya ini ya, infeksi mikroorganisme, asing, virus, bakteri, jamur. Ya, ini adalah nggak dibahas. Inflamasi itu bisa kena ke seluruh badan. Tadi ingat, jadi brain inflamasi itu bisa diakibatkan karena inflamasi kronik. Kronik itu yang lama yang terjadi di bagian lain dari tubuh. Ya, di otak ini bisa karena depresi, autism, susah mengingat, pikun. Ya. Di jantung bisa sampai penyumbatan pembuluh darah, tingginya gula darah, diabetes, anemia, di otot, di tulang, di kulit, di liver, di kidney, dimanapun ada Bapak Ibu. Ya. Nah yang saya kotai yang di otak. Ya, jadi dampaknya ke otak itu sampai yang katanya autism. Jadi sebetulnya kalau kita lihat gambarnya dari inflamasi itu sendiri itu ada 2. Akut itu artinya yang sekarang, kronik itu yang sudah lama. Jadi kalau akut yang diomongin tentang alerginya. Habis makan langsung error, itu kan berarti akut. Benar nggak? Tapi yang didiagnosa anakmu autis. Nyambung nggak kira-kira Bapak? Errornya habis makan kok. Habis makan ini dok, anakku jadi kayak gini. Tadinya enggak apa-apa, dok. Langsung ngomongnya apa? Ini. Kan nyambung kan? Padahal di sini masalahnya ya, alergi. Ya. Ini yang saya ingin jelaskan Bapak Ibu. Ini loh sebenarnya yang kita urus itu kayak gini. Dan faktor utama yang menyulitkan kita itu cuma masalah inflamasi. Nah, caranya mengatasi inflamasi itu sudah ditemukan. Ya. Dan sudah kita berikan ya. Antioksidan yang bisa mengatasi, yang bisa mengurangi terjadinya inflamasi. Dan yang kedua, yang paling penting, yang mengatasi inflamasi itu apa? Vitamin. Jadi vitaminnya ini vitamin dong ya, tapi yang lain, yaitu vitamin D. Gak kerasa toh? Vitamin D. Makanya dari awal anakmu sudah saya kasih Aksa, yang antioksidannya dosis tinggi, dan saya kasih Prof D. Dulu malah saya kasih vitamin D Emprin yang 5.000 itu. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, dok, kalau di presentasinya dokter yang lama-lama dulu kan katanya vitamin yang kurang penting. Ya karena Ibu dapat versi pendek. Kalau di versi lengkap, versi panjang ini loh yang penting. Dari awal tuh sudah saya kasih Aksa. Sudah saya kasih Proof D untuk melawan inflamasi. Karena problemnya kita adalah inflamasi. Tapi karena dosisnya kadang kurang banyak, kalau mau dikasih high dose, dosis tinggi, biayanya tinggi Bapak Ibu. Saya kasihnya masih nanggung, karena masih butuh suplemen yang lain. Ini bukan satu-satunya. Jadi sekarang Bapak Ibu ngerti ya, kenapa kok Dr. Ali ngotot, maunya suplemennya lengkap. Karena lawannya seperti ini. Jadi bukan berarti dok, jadi kalau nggak pakai suplemen bisa dok.
Ya urusanmu, ya berarti masalahnya enggak selesai. Kayak tadi yang ngomong, dok, cuma dikasih obat cacing. Ya obat cacing cuma untuk bunuh cacing lah, inflamasinya. Yang atas inflamasi apa? Ya, mau dikasih apa? Antioksidan. Antioksidan kamu mau kasih apa? Cuman vitamin C, apa cukup? Wong musuhnya berat itu, seluruh tubuhnya kena itu. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kena semua itu. Apa cukup? Ya harus dikasih yang dosis tinggi. Makanya saya milihnya Aksasoplas. Dan itu pun karena Aksa nggak mengandung vitamin D, saya kasih vitamin D. Dan itu pun belum lengkap, masih saya tambah biostrat. Jadi untuk melawan inflamasi ini, saya ngasihnya 3 suplemen sekaligus yang menurut Bapak Ibu tidak penting. Yang kita kenal sebagai vitaminnya otak, karena kerjanya di otak. Yaitu Aksasoplas, biostrat, sama vitamin D3.